Ya. Jadi dalam gerak yang bisa diamati dengan gerak yang mendekati kecepatan cahaya itu akan sangat-sangat berbeda. Maka hari ini kita akan masuk kepada bahasan berikutnya, yaitu tentang teori relativitas, teori kuantum. Ya. Oke. Ya, itu didasari dari sifat mekanika kuantum. Jadi nanti saudara akan ada materi kuliah lagi 3 SKS setelah fisika modern ini, yaitu fisika kuantum. Ya. Itu akan melihat bagaimana sifat-sifat partikel dalam gerak yang terkuantisasi. Apa yang harus dipahami di sini? Jadi di akhir mata kuliah ini ya. Di akhir mata kuliah ini mahasiswa diharap mampu menganalisis konsep fisika pada cahaya berdasarkan sifat dualisme partikel dan gelombang. Jadi saudara diarahkan nanti bagaimana menganalisis konsep kuantisasi cahaya, menganalisis gejala fisika akibat sifat dualitas cahaya, gejala fisika akibat sifat dualitas materi, ya. Kemudian konsep efek fotolistrik berdasarkan sifat dualitas, kemudian efek Compton, sinar X dan lain dan seterusnya, ya. Oke. Ini kalau kita lihat, ya, bila perbandingan kecepatan dengan kecepatan cahaya itu sangat kecil di sini, maka kita bahasanya adalah fisika klasik. Oke. Jadi kalau di sini P per C-nya kalau sangat kecil, maka itu adalah fisika klasik. Kalau V per C-nya V mendekati C, nah baru kita bicara tentang mekanika relativitas. Ini mulai tahun 1905, ya. Tapi ada lagi faktor satu lagi, yaitu H per S, ya. S itu adalah gaya atau momentum kali jarak. H, kalau H per S-nya kecil itu klasik, tapi kalau H per S-nya besar itu mekanika kuantum. Namun untuk V per C-nya kecil. Tapi kalau V per C-nya mendekati 1, H per S-nya juga besar, itulah kajian dalam mekanika kuantum relativistik. Ya. Saudara sebagai mahasiswa pendidikan, saudara tidak bahas sampai di sini. Ini enggak. Ini kita bukan bahasan kita. Ya. Ini sudah kita lihat minggu lalu, ya. Ya. Ini yang akan saudara dalami nanti di mata kuliah lanjutan. Ya. Dan saya hanya di sini ngasih pengantar saja. Ya. Hanya pengantar saja. Oke. Lanjutannya nanti ada mata kuliah lagi 3 SKS yang namanya fisika kuantum. Ya. Oke. Kita lihat untuk kecepatan rendah. Isaac Newton mengatakan bahwa dalam hipotesisnya tentang cahaya, bahwa cahaya itu terdiri dari partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Ya. Itu kata Newton. Kemudian Christian Huygens menyatakan bahwa cahaya dipancarkan semua arah sebagai ciri-ciri gelombang. Ya.
Baru tahun 1845 Faraday menemukan bahwa sudut polarisasi dari sebuah sinar cahaya ketika sinar tersebut masuk melewati material pemolarisasi dapat diubah dengan medan magnet. Maka Faraday di situ melihat bahwa ada sifat magnetik dari cahaya. Nanti Faraday ini berlanjut lagi setelah ada hipotesa dari Maxwell, muncul lagi gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, ya. Oke. Jadi Maxwell itu tahun akhir abad 19 menyebutkan bahwa gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik sehingga tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian laju cahaya adalah sekitar 299 juta lebih meter per detik atau sekitar 186 ribu mil per detik. Dan tahun 2008 Michael Giovanni Tupan itu mencoba merevisi hasil temuan dari Rumer. Rumer ini dulu hanya secara teoritis, ya. Tupan ini berhasil melakukan percobaan dengan menggunakan cahaya yang dipancarkan dari Gunung Wilson ke Gunung San Antonio di California. Cukup jauh jaraknya, dipancarkan ke Gunung San Antonio dan dipantulkan lagi ke Gunung Wilson. Ya, dan didapat di situ kelajuan. Jadi waktu mulai dipancarkan, kemudian ditangkap lagi, dan jaraknya sudah diukur, sehingga didapatlah kira-kira kelajuan cahaya itu 299.796 km per detik. Jadi mendekati dari teori ini. 299.792, ini 299.796, ya. Beda dikit. Ya, kalau ini mungkin karena dibuat dengan perhitungan ruang hampa. Kalau ini kan bukan ruang hampa, ya. Oke. Percobaan Wilson ini bukan di ruang hampa. Oke. Kalau kita di daerah gunung misalnya, ya, kita sering membuat api unggun. Ya enggak? Ini ada orang nggak sini kuliah? Kok nggak? Iya benar, Pak. Saya seperti bicara sendiri aja, nggak ada yang nanggapin. Ya. Kita bisa merasakan panasnya api unggun. Ya. Kenapa bisa kita merasakan panasnya api unggun? Karena ada radiasi dari panas api unggunnya, Pak. Oke. Jadi api unggun itu ada dua di situ, ya. Ada radiasi, ada konveksi. Konveksi, ya. Jadi pancarannya itu bisa dia radiasi, berarti dia memancarkan ke segala arah. Kemudian konveksi itu berarti dia menghantarkan, ya. Kalau kita di samping, radiasi apa konveksi? Radiasi, Pak. Kalau di samping? Konveksi. Di samping. Terjadi embusan angin nggak di situ? Kamu merasakan ada kalau tahun lalu kalian kan pada camping kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Malam kita sempat api unggun kan? Sempat nggak api unggun? Sempat, Pak. Sempat, ya. Waktu api unggun itu terasa nggak hembusan anginnya, panasnya? Terasa, Pak. Terasa. Kalau terasa hembusan panasnya itu radiasi apa konveksi? Kalau hembusannya konveksi. Kayaknya konveksi deh, Pak. Nah, kalau kamu merasakan panasnya matahari, ada hembusan panas nggak di situ?
Tidak. Ada. Nggak ada, Pak. Jadi kalau radiasi itu dia tidak memerlukan medium. Medium. Ya. Tapi kalau konveksi dia mengantar dengan medium. Ya. Oke. Kalau kita lihat di sini bahwa panasnya api ini kalau kita modelkan ini seperti pemodelan ini. Ya. Warnanya itu di sini dia mungkin merah, tapi makin ke atas itu beda. Kalian di rumah kan ada kompor warna apinya merah, apinya biru, mana yang lebih cepat memanaskan untuk masak? Yang biru, Pak. Biru. Kenapa? Itu, Pak. Kenapa? Karena gelombang api biru lebih Besar. lebih besar. Apanya yang lebih besar? Frekuensinya. Frekuensinya lebih besar. Berarti energinya lebih besar. Oke, nanti kita lihat apa hubungannya dengan ya. Jadi ada warna ini ada hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Kalau pagi hari kita berjemur itu katanya tinggi radiasi ultravioletnya. Kalau siang hari kita berjemur itu tinggi radiasi infrarednya. Mana yang lebih panas, pagi apa siang? Iya. Infrared dia lebih panas. Ultraviolet dia lebih daya tembusnya lebih kuat. Ya. Maka bagus buat tulang. Kalau siang hari infrared itu bagus hanya buat kulit. Kalau saudara ingin menghitamkan kulit, berjemurlah di siang hari. Ya enggak? Yang suka naik motor, siang-siang nggak pakai jaket, itu atau pakai jaket, kemudian nggak pakai sarung tangan, sampai di rumah, buka, yang dari tutup jaket masih kelihatan putih, tapi yang nggak ditutup itu udah hitam kan? Iya, Pak. Ya. Jadi sangat tangan kita didekatkan pada sebuah benda yang lebih panas dari tubuh kita, maka kita akan merasakan hangat. Maka hangat yang kita rasakan itu adalah radiasi elektromagnetik. Kalau kita memegang gelas yang berisi air panas itu radiasi itu bukan? Bukan, ya. Kalau kita pegang gelas, berarti itu yang kita rasakan adalah panasnya gelas. Tangan kita sakit itu bukan radiasi, tapi konveksi. Tapi kalau air panas, kamu di atasnya, taruh tangan, terasa panas, berarti itu radiasi. Oke. Tahun 1900 itu Planck menyatakan bahwa sinar cahaya adalah terdiri dari paket atau kuantum yang dia kenal dengan foton. Jadi hasil hipotesa Planck ini adalah usahanya untuk menerangkan bagaimana spektrum cahaya dipancarkan oleh benda sempurna hitam. Ya. Adanya radiasi spektral. Radiasi itu adalah jumlah energi yang dipancarkan tiap satuan waktu. Ya. Oke. Dan radiasi itu umumnya sebagai fungsi dari frekuensi. Kemudian ada emisivitas, bahwa kemampuan sebuah benda untuk memancarkan energi itu disebut dengan emisivitas. Emisivitas itu antara 0 dan 1. Kalau 0 itu berarti dia penyerap. Semuanya nggak ada yang dipancarkan. Kalau 1 itu berarti dia pancarkan semua. Kalau emisivitasnya. Ya. Dan dari hukum Stefan Boltzmann bahwa ditemukan ini kasus
radiasi benda hitam ini ditemukan faktanya dulu ya. Ini nanti kita akan lihat bagaimana kalau di fisika itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan faktanya dulu ditemukan, baru dicarikan teorinya, atau teorinya dulu, baru dibuktikan di laboratorium. Ya. Oke. Kalau untuk radiasi ini, radiasi benda hitam ini faktanya dulu ditemukan. Nanti akan kita lihat bagaimana ahli-ahli mencoba menteorikan ini. Faktanya ditemukan bahwa intensitas atau energi radiasi yang dipancarkan per satuan luas, per satuan waktu, ya, W itu adalah sebanding dengan T pangkat 4. T itu adalah temperatur mutlaknya. E itu emisivitasnya, daya pancarnya, tau itu adalah konstanta Boltzmann. Oke. Dalam fisika, benda hitam atau kita kenal juga dengan black body, ya, adalah objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang jatuh padanya. Artinya tidak satu pun yang dipancarkan keluar. Jadi kenapa disebut dengan black box di pesawat? Kalau pesawat jatuh, yang dicari black box-nya. Kenapa? Kotak hitam kan? Black box artinya kotak hitam. Apa kesamaannya dengan black body? Coba. Karena menyimpan seluruh datanya, Pak. Menyimpan seluruh data. Oke. Artinya tidak ada yang data yang keluar ya? Iya. Black body berarti seluruh radiasi yang masuk itu tersimpan di dalam, tidak ada yang dikeluarkan. Kecuali diganggu. Diganggu baru dia pancarkan radiasi itu. Ya. Maka secara teori benda hitam juga memancarkan seluruh panjang gelombang energi yang mungkin. Ya. Jumlah dan jenis radiasi elektromagnetik yang dipancarkan bergantung pada suhu benda hitam tersebut. Ya. Ini contohnya. Bila ini kita anggap sebagai benda hitam, ada radiasi yang masuk ini, radiasi ini terperangkap di dalam. Dia hanya dipantulkan di dalam dan tidak akan keluar lagi. Ya. Namun bila benda hitam ini kita panaskan, baru radiasi itu akan terpancar dikeluarkan. Maka itu yang dikatakan tadi. Radiasinya itu bergantung pada temperatur pangkat 4. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Silakan tanya dulu. Ya. Mau tanya dong, Pak. Ya. Berarti tadi hukum Stefan Boltzmann ini fokusnya buat ngukur pancaran radiasi semua benda atau benda hitam aja, Pak? Jadi Stefan Boltzmann itu mencoba, itu kan W tadi sama dengan sebanding dengan T pangkat 4 kan? Temuannya. Iya, Pak. Nanti ini dicoba membuktikannya. Stefan Boltzmann sudah menentukan bahwa sebuah radiasi benda hitam sempurna itu sebanding dengan T pangkat 4. Ya. Maka untuk benda yang lain itu kan ada E, faktor emisivitas.
Maka untuk benda selain dari benda hitam sempurna, kalau benda hitam sempurna E-nya 1. Karena benda hitam sempurna itu adalah penyerap kalor yang baik dan pelepas kalor yang baik. Ya. Oke. Paham? Bentar Pak, mau bingung. Jadi berarti yang emisivitasnya 0 itu bukan benda hitamnya Pak? Saya Kalau pikir karena emisivitas 0 itu karena dia menyerap semuanya gitu Pak. Bukan. Jadi emisivitas itu kalau di kita maaf, saya audit termo saya bahasnya. Saudara, saya keluar dulu dari materi ini ya. Kita diskusi dulu sedikit di luar materi ini. Angin laut itu kapan merembusnya? Angin laut berembusnya kapan ke darat? Siang. Ya, siang hari kan? Siang hari kan angin laut. Angin laut siang apa malam? Nelayan pulang siang apa malam? Siang. Angin darat? Angin darat baru malam Pak. Malam. Oke. Coba jelaskan kenapa angin darat itu malam, angin laut itu siang. Siang hari mana yang lebih duluan panas? Darat apa laut? Darat. Darat. Ya. Darat duluan panas kan? Iya. Sehingga angin berembus dari laut ke darat. Udara di permukaan darat itu panas sehingga udaranya menguai ke atas, tekanannya rendah, angin akan masuk dari laut, mengisi kan? Iya. Pada malam hari mana yang lebih duluan dingin? Darat apa laut? Laut. Maaf, darat. Laut dong otomatis. Iya, kalau nggak darat, laut. Salah satu. Mana yang duluan dingin? Darat atau laut? Darat dong. Darat duluan dingin? Darat, Pak. Kenapa darat duluan dingin? Karena permukaannya nggak... Iya. Ya. Laut itu kan air. Ya. Iya. Iya, Pak. Darat itu tanah, di dalam tanah itu banyak logam kan? Iya, Pak. Ya. Sifat logam itu dia cepat menyerap panas, cepat melepaskan panas. Air itu lambat menyerap panas, dia juga lambat melepaskan panas. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat emisivitas tadi, benda sempurna hitam dia akan menyerap panas yang baik dan juga dia akan melepaskan panas yang baik. Radiasi, dia menyerap radiasi yang baik, dia serap semua, kemudian dia lepas. Kalau dipanaskan dia akan lepaskan, ya, radiasi yang dia ambil tadi. Oke. Jadi berdasarkan warna itu akan muncul nilai emisivitasnya. Kalau warna putih dia tidak menyerap kan? Iya, Pak. Dia pantulkan semua kan? Iya, Pak. Nah, jadi dia tidak, jadi putih itu dia emisivitasnya 0. Jadi dia tidak ada radiasi yang dia bisa lepaskan. Karena apa? Karena nggak ada radiasi yang dia serap. Ya. Dia memancarkan semua radiasinya. Ini emisivitasnya maksudnya memancarkan radiasi yang dia miliki. Bukan memantulkan ya. Itu maksudnya. Oke? Paham? Paham, Pak. Yang bertanya tadi siapa? Saya Pak Ardi. Ya, kebayang Pak, kebayang. Ardi. Sekarang paham Ardi? Paham Pak. Oke, kalau paham. Lanjut ya. Nah, jadi misalnya ini bola yang kita buat ada lubang kecil, kemudian kita sinari, maka sinar tadi tidak keluar lagi dari bola itu, maka itu disebut dengan benda hitam sempurna. Dia ambil semua radiasinya, dia
Tapi kalau kita panaskan bola tadi, maka radiasi itu akan dipancarkan dari dalam bola. Oke. Ini kira-kira. Jadi dia terpantul kalau diambil satu. Ini kalau ini kan banyak radiasi kita masukin ke dalam. Kalau ini satu radiasi, ini terpantul aja terus ke dalam. Ya. Maka kalau dipantulkan, dibakar, itu dapatlah persamaan radiasi tadi, nilai radiasi tiap panjang gelombang. Ya. Bila temperaturnya sekitar 3.500 Kelvin, maka radiasinya diwarna hijau ini. Ya. Panjang gelombang yang dipancarkan, tingkat radiasinya. Kalau radiasinya pada 4.000 Kelvin, maka diwarna kuning. 4.500 diwarnai oranye. 5.000 diwarna merah ini. 5.500 diwarna coklat ini. Ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, nilai radiasi maksimum ini kira-kira garisnya di sini lurus ini ya. Radiasi maksimum sini ya. Maka radiasi maksimum panjang gelombang radiasi maksimum itu bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Kalau di ini kan panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, ya kan? C itu kan lambda F, C itu konstan ya. Lambda F. Kalau panjang gelombangnya memendek, berarti frekuensinya meninggi. Ya. Iya, Pak. Frekuensinya naik. Artinya, semakin tinggi radiasi, semakin tinggi suhu, radiasi maksimumnya akan bergeser kepada frekuensi yang lebih tinggi atau panjang gelombang yang lebih pendek. Hubungan panjang gelombang dengan temperatur ini langsung dikenal dengan pergeseran Wien dalam radiasi benda hitam. Ya. Oke. Ini spektrum radiasi bergantung pada suhu dan untuk setiap suhu bagaimana hubungan spektrum radiasi itu dengan panjang gelombang. Artinya di sini apa? Bahwa semua radiasi yang masuk tadi ada di berbagai panjang gelombang kan? Maka semuanya akan dipancarkan dari benda hitam tadi. Nah, puncak grafik ini disebut dengan radiasi maksimum. Berapa panjang gelombangnya maka disebut dengan lambda pada radiasi maksimum. Ini yang sering di SMA itu dulu salah miskonsepsi. Bukan panjang gelombang maksimum. Kan lambda M kali T konstan kan? Ya enggak? Ingat di SMA? Iya. Umur pergeseran Wien? Iya, Pak. Itu sering disebut dengan lambda maksimum kan? Kalau lambda maksimum Iya, Pak. ini lambda maksimum. Lebih ke kanan ini lambda maksimum. Panjang gelombang maksimum. Maksudnya di situ bukan panjang gelombang maksimum, tapi panjang gelombang pada radiasi maksimum. Oke? Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, warna radiasi itu, ya, ini dia. Ini ultraviolet di sini cahaya tampak, ini inframerah. Di sini inframerah ya. Jadi dari ultraviolet biru, kemudian ke hijau, kuning, merah. Ini inframerah di sini. Ke kanan ini inframerah ya. Oke. Oke. Demikian juga, pernah saudara memanaskan kawat? Awalnya dia merah, kemudian kuning, baru biru. Nah, waktu biru coba pegang. Insya Allah tangan saudara sobek, terbakar. Merah, nggak apa-apa.
beberapa saat kemudian baru melepuh. Kalau ini enggak, ini langsung melepuh ke biru, ya. Jadi ini juga adalah bentuk dari radiasi juga. Dari warnanya akan berubah. Sama dengan ini tadi kan, warna ini, ya. Warna itu makin ke sini dia makin panas, ya. Oke. Jadi besi merah itu sekitar panjang gelombangnya 6.500 angstrom. Kuning sekitar 5.500 angstrom. Biru 4.500 angstrom. Ya. Berarti frekuensinya ya cari aja C per lambda. Ya. Jadi dapat kita lihat di situ hubungan antara panjang gelombang pada radiasi maksimum dengan suhu benda yang diamati oleh Wien. Kita sebut dengan pergeseran Wien. Ya, ini pergeserannya. Ini puncaknya, ya. Ini lambda pada radiasi maksimum. Kan bergeser nih ke kiri, ya. Maka lambda maksimum kali T adalah B. Ya. B nilainya sekitar 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Ini tetapan perbandingan. Perbandingnya. Suatu konstanta aja. Oke. Jadi ada dua hal yang harus dibuktikan di sini. Tadi Stefan Boltzmann mengatakan bahwa radiasinya sebanding dengan T pangkat 4. Atau E, atau kalau radiasi benda hitam berarti To kali T pangkat 4. Ya. Kalau benda lain berarti ada E-nya depan. Kalau radiasi benda hitam sempurna, E-nya 1. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Oke. Paham di sini? Maka kalau kita lihat berapa panjang gelombang pada suhu 25 Celcius ya, kamu tinggal hitung aja sini. Masukin B-nya meter Kelvin. T-nya kan tulis dalam Celcius, dalam Kelvin. Kelvin 225 tambah 273 kan? Maka dapat panjang gelombangnya 900.000 atau 9,725 10 pangkat min 6 meter atau 9.725 nanometer. Ya. Atau 9 ya. Oke. Atau dibalik di sini. Berapa suhu benda agar panjang gelombang yang dipancarkannya 650 nanometer? Tinggal hitung aja. Di bawah ini. Ya. Berapa T-nya? Ya. Dapatlah T-nya sekitar 4.458 Kelvin. Ya. Oke. Mudah ya. Perhitungan untuk pergeseran Wien mudah. Ya. Tapi buktikan bagaimana pergeseran Wien itu benar adanya. Itu yang jadi masalah. Kalau tubuh kita juga memancarkan radiasi. Ini yang ditanya tadi mungkin ya. Berapa radiasinya? Ya. Maksimum radiasi tubuh kita ya pada panjang gelombang 9,4 mikrometer. Jadi enggak teramati. Panjang gelombang kita enggak teramati. Ya. Mikrometer. Sangat-sangat kecil ya. Panjang gelombang dari radiasi. Panjang gelombang radiasi maksimum kita itu sangat kecil. Ya. Oke. Pada kisaran suhu berapakah panjang gelombang maksimum radiasi benda hitam bervariasi antara 4.000 sampai 7.000 nanometer? Hitung. 4.000 nanometer berapa suhunya? Kemudian 700 nanometer berapa suhunya? Jadi suhunya bergeser antara ya. Suhunya bergeser antara 7.245 sampai 4.140. Kalau 400 ini ya.
Kalau 700 ini, ya. Makin panjang gelombangnya, makin rendah suhunya. Suhunya. Ya. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Sekarang kita bicara tentang persamaan radiasi, ya. Sekarang kita lihat bagaimana radiasi itu berarti dipancarkan dari pusatnya sampai ke jauh tak berhingga. Ya. Dia sebagai fungsi frekuensi. Kita lihat bahwa daya itu adalah radiasi itu adalah daya persatuan luas. Ini luas kan? Kalau ke skala arah ya, dipancarkan ke skala arah berarti pada jarak yang sama dari pusat radiasi itu adalah kulit bola ya. Halo? Halo. Terhubung, Iya, Pak, Pak. terhubung. Hadir, Pak. Iya, Pak. Jadi pada jarak yang sama dari radiasi itu adalah kulit bola. Ya. Berarti daya yang dipancarkan sebuah benda adalah atau daya yang diradiasikan oleh sebuah benda adalah dia luas bola dikali radiasinya. Ya. Berarti daya itu makin jauh, radiasinya makin jauh dari pusat bola, dari pusat radiasinya akan makin kecil. R-nya makin besar, radiasinya makin kecil kan? Iya, Ya, Pak. ini kan perbandingannya. Oke. Hukum Stefan di sini untuk benda sempurna hitam, E-nya bisa kita buang. Itu T pangkat 4. Ya. Itu konstanta Stefan Boltzmann. Ya. Kemudian jika diketemukan model atau hipotesis tentang pancaran termal oleh benda sempurna hitam, maka ramalan yang diturunkan dari hipotesis harus dapat menerangkan bagaimana lengkung radiasi tadi sebagai fungsi frekuensi dan temperatur. Sehingga dapatkan persamaan matematisnya. Hukum Stefan dengan harga tetapan tau juga bisa kita jelaskan. Kemudian bagaimana persamaan radiasi tadi bisa menjelaskan pergeseran Wien. Nah, jadi ini adalah radiasi benda hitam ini adalah temuan Stefan Boltzmann dan kajian Wien dari radiasi tadi yang belum tahu teorinya seperti apa. Ya. Maka hubungan radiasi ini bisa kita gambarkan di sini adalah sebagai ya sebuah bola yang memancarkan radiasi tadi dengan rapat energinya rho T sebagai fungsi frekuensi, rho itu kerapatan energi sebagai fungsi frekuensi, itu energi persatuan volume, persatuan selang frekuensi. Maka radiasi dapat diturunkan sebagai ungkapan ini. Jadi nilai ini ya adalah ini. Oke. Nah, ini diterima ini. Sekarang yang jadi masalah ini, energi rata-rata. Ini yang jadi masalah. Ya. Oke. Pertama dijelaskan oleh Rayleigh dan James Jean. Lord Rayleigh dan Jean. Di sini dia menjelaskan bahwa radiasi itu seperti ekipartisi energi. Ya. Energi pada tingkat-tingkat tertentu. Kita bahas bahwa sebuah benda pada suhu rendah energi kinetiknya 3/2 kT karena dia hanya bisa bergetar, bisa bertranslasi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah atau ke depan, ke belakang. Tiga dari kebebasan berarti 3/2 kT. Pada suhu sedang dia akan 5/2 kT karena tambah ada rotasi ya dengan 2 sumbu putar di atas dan di samping. Ya. Ini ada yang baru masuk, udah kuliah hampir 1 jam. Kemudian pada suhu tinggi itu 7/2 kT. Ada 3 translasi, 3 rotasi, tambah 2 vibrasi. Maka di sini
Rillik dan Jin menjelaskan bahwa tingkat energi itu adalah kelipatan dari setengah KT. K itu adalah konstanta Boltzmann. Ya. Dia menganggap dia sebagai osilator linier. Ya. Oke. Maka osilator linier di sini hanya dianggap dua dari kebebasan saja, jadi energinya adalah KT. Ya. Jadi energi rata-ratanya di sini Rillik dan Jin mengambil dia adalah K kali T. Oke. Sehingga persamaan radiasinya bisa kita tuliskan, kan di sini nggak ada frekuensi. Dapatlah ini. Intensitasnya. Ya. Dengan K itu adalah konstanta. Dengan lambda pangkat 4 di sini. Ya. Karena ini frekuensi kuadrat dV. Ya. Tapi ini teori gagal. Di mana gagalnya? Nanti kita lihat. Model persamaan ini gagal karena hanya mampu menerangkan kurva spektrum intensitas radiasi benda hitam pada panjang gelombang besar atau frekuensi rendah. Maka percobaan Rillik dan Jin tidak sesuai pada frekuensi tinggi. Ya. Mana dia? Jadi, bentar. Nah, ini yang Rillik dan Jin, ya. Ini temuan Rillik dan Jin. Rillik dan Jin dia hanya bisa menjelaskan lengkung radiasi ini pada frekuensi rendah. Pada frekuensi rendah sini. Sama dia. Tapi frekuensi tinggi dia naik tak beringgak. Ya. Maka karena frekuensi tinggi itu adalah frekuensi ultraviolet, maka kegagalan teori Rillik dan Jin disebut dengan bencana ultraviolet. Tahu artinya bencana ultraviolet? Bukan kekacauan akibat sinar ultraviolet. Tapi apa? Bencana ultraviolet? Bahayanya bukan, Pak? Bukan bahaya. Ketidakmampuan teori Rillik dan Jin dalam menjelaskan radiasi pada frekuensi tinggi. Jadi bencana ultraviolet itu atau bencana Rillik dan Jin itu adalah kegagalan teori Rillik dan Jin dalam menjelaskan spektrum radiasi dari benda sempurna hitam. Oke. Jadi teori bahwa benda hitam itu adalah radiasi yang dipancarkan oleh sebuah osilator itu tidak tepat. Bahwa osilator punya tingkat energi adalah tidak tepat. Ya. Maka muncul teori William Wien. Teori William Wien. Wien di sini mencoba menjelaskan radiasinya itu sebagai dengan energinya segini. Teori radiasi. Model ini hampir mendekati. Tidak segagal teori Rillik dan Jin, tapi hampir mendekati. Dia hanya mampu menjelaskan pada radiasi dengan panjang gelombang panjang atau frekuensi rendah. Tidak cocok juga untuk panjang gelombang. Ya, teori ini gagal juga. Jadi ini yang Planck, ini yang ya, ini yang Wien. Ini pada frekuensi tinggi bisa dia. Ya, pada frekuensi tinggi bisa dia. Sama. Tapi frekuensi rendah terjadi pergeseran. Maka Wien juga gagal di sini. Ya. Enggak sama, enggak tepat dengan apa yang ditemukan oleh siapa tadi? Stefan Boltzmann. Maka muncul teori ketiga yaitu teori Planck. Dia
menggunakan anggapan yang sama dengan Rayleigh dan Jeans, radiasi itu dia ada hasil oleh muatan atau molekul yang bergetar, tapi dia tambahkan dua asumsi. Yang terkait dengan osilasi molekul-molekul pada dinding benda berongga tadi. Pertama, osilator-osilator harmonik tadi pada benda sempurna hitam memiliki energi tertentu. Energi osilator itu memiliki harga diskrit. Ya. ENH nu. Penyebaran energi dari osilator meliputi seluruh osilator yang menganut distribusi Boltzmann. Ini dua hipotesa dari Planck. Ya. Ini dia. Dua hipotesa ini yang dikemukakan oleh Planck. Oke. Apabila suatu osilator pada awalnya berada pada ketinggian energi D1, kemudian dia berpindah, berarti ada perubahan energi. Kalau dia berpindah ke energi yang lebih rendah, berarti dia melepas energi. Kalau energi yang lebih tinggi, berarti dia menyerap energi. Maka waktu dia melepas energi itu, itulah energi yang dipancarkan oleh benda hitam tadi. Maka delta energinya adalah sebanding dengan frekuensi yang dipancarkan. Maka energi yang dapat dimiliki oleh osilator adalah kontinu, artinya energi itu dapat memiliki semua harga dari 0 sampai tak hingga. Distribusi peluang distribusinya menyatakan berapa persen dari osilator tersebut terdapat pada selang energi tertentu. Nih. Ya. Pada selang energi tertentu. Maka dapatlah teori Planck itu bahwa distribusi frekuensinya adalah ini. Distribusi energinya ini, ya. Bahwa untuk semua keadaan peluang ditemukan total energinya adalah 1. Ya. Jadi kalau dilepaskan semua energinya, totalnya adalah 1 peluangnya. Peluangnya 1 itu 100% kan? Berarti semua energi yang diserap dilepaskan semua, gitu ya. Oke. Paham? Ini agak matematis. Paham enggak penjelasannya? Sebelum saya lanjutkan, silakan ditanya. Paham enggak? Deva, paham enggak? Ini yang videonya enggak muncul-muncul ini, ada enggak orangnya? Enggak ada ya? Deva enggak ada? Paham, Deva? Enggak. Debbie, paham enggak? Enggak ada Debbie ya. Debbie Puspa Amalia enggak ada. Eva Aulia, paham? Paham, Pak. Rani, paham? Enggak ada, Rani enggak ada, Debbie enggak ada. Saya dikibulin. Zoom-nya dibuka, orangnya pergi. Zoom sebelah. Hani Nuraini, paham? Paham, Pak. Mana orangnya? Ayo. Noval mana? Ada, Pak. Kalau nyalain kamera lemot, Pak. Sinyalnya, Pak. Ya. Ya oke. Penting orangnya ada. Itu 2 orang tadi saya cek nggak ada orangnya. Oke. Hadir, Pak. Tadi Ya. sinyalnya jelek. Alasan. Ya. Kalau paham saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, maka radiasi Planck kalau kita hitung ya, ini kerapatan radiasinya memenuhi ini ya. Maka kalau kita masukkan ke persamaan radiasi ya, sebagai fungsi panjang gelombang dan suhu, dapatlah ini. Maka teori Planck ini tepat sama dengan apa yang dikemukakan oleh Stefan Boltzmann. Maka di sini saudara coba bukti dari buku, cek
dari teori Planck ini tentukan persamaan tau itu apa, ya. Konstanta Stefan-Boltzmann itu faktor apa saja yang menentukannya? Nilai-nilainya itu dari mana munculnya? Ya. Kemudian pergeseran Wien, bagaimana membuktikan pergeseran Wien dengan temuan Planck, ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum saya masuk ke efek foto listrik. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Terus sebelum kejauhan. Itu V yang dimaksud di sini apa ya, Pak? Frekuensi, Ini atau apa? Frekuensi. Kan dari Tadi saya di mengatakan grafik. frekuensi. Kalau di grafik tadi tulisannya T besar Hertz. Itu maksudnya apa, Pak? Maaf. Di grafik tadi ada di Mana? sebelumnya. Ini kan terahertz. Oh, terahertz, Pak, maksudnya, Pak. Terahertz. Oh, Ya. ini Pak, maaf. Itu, yang di bawah. Ya, Oke, Pak. terahertz. Tera itu 10 pangkat 10 pangkat min 10 kalau kok min 10 pangkat 10. 10 pangkat 12, Pak. 12 ya. Baik, Pak, baik. Awas. Ke atas dan ke bawah. Kilo, Iya, Pak. atas kilo, mega, giga, tera. Ya. Kilo 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 12, tera 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12. Kalau ke bawah mili, mikro, nano, piko. Ya. Itu orang fisika harus ingat. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Tidak? Kan kita masuk ke efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini salah satu yang dipraktikumkan juga, ya. Cuma nanti di praktikum efek fotolistrik, saya nyarankan saudara mencoba alatnya itu dari PET Colorado. Karena saudara tidak bisa praktikum di kampus, pakai PET Colorado aja praktikumnya. Ya. Oke. Kalau tadi kita dengan teori kuantum tadi menemukan bahwa radiasi tadi terkuantisasi, ya. Dia ada pada tingkat energi tertentu. Ya. Ya. Artinya dia bisa menyebabkan pancaran energi. Ya. Bila dia pindah pada tingkat energi tertentu, maka dia bisa menyerap, dia bisa untuk menyerap, bisa untuk memancarkan. Maka salah satu bukti dari radiasi itu adalah terkuantisasi adalah efek fotolistrik. Atau efek fotoelektron. Ada dua penyebutan, ada efek fotolistrik atau fotoelektron. Foton adalah efek dari foton terhadap elektron. Jadi bagaimana cahaya bisa menyebabkan elektron itu terlepas dari logam. Ya. Itulah efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik adalah fenomena dari elektronik kuantum di mana elektron dipancarkan dari sebuah bahan atau logam setelah logam itu menyerap energi dari radiasi elektromagnetik. Ya. Efek ini juga disebut dengan Hertz effect atau karena ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz, ya. Jadi efek Hertz atau efek fotolistrik itu sama saja. Ya. Nama kerennya efek fotolistrik. Kalau berdasarkan penemunya efek Hertz. Ya. Karena saudara anak pendidikan, saudara harus paham ini. Karena nanti saudara akan mengajarkan.
Apalagi ke depan, efek fotolistrik ini adalah salah satu yang sumber energi terbarukan, yaitu efek fotosel. Di mana listrik dihasilkan dari radiasi cahaya matahari, ya. Iya, Pak. Nah, ini bagaimana? Oke, percobaannya di sini. Ini ada cahaya, ya, ada cahaya datang pada katoda, ya. Sehingga elektron pada katoda akan bergerak ke anoda, ya. Bergerak ke anoda. Ini di mana di sini muncul, ya. Ini di rangkaian ini ada rangkaian, ada arus. Arusnya di sini akan arus negatif. Ya, arusnya negatif di situ. Karena elektronnya bergerak dari katoda ke anoda. Kemudian kita ingin tahu berapakah energi kinetik elektron ini, ya. Maka kita pasang listrik terbalik di sini. Kita alirkan elektron di sini, atau arus ini I, arus listrik, atau ini elektron. Kita alirkan di sini. Di mana di sini ada, kita buat ini ada sumber elektron atau sumber arus baterai. Di sini ada rheostat, ya. Kita atur rheostat, geser rheostat dengan menaikkan voltase, sehingga elektron makin banyak yang bergerak di sini, ya. Berarti di sini akan lepas elektron ke sini, oke, dari anoda ke katoda, ya. Jadi satu bergerak dari katoda ke anoda, satu bergerak dari anoda ke katoda. Apa yang terjadi? Ini segerombolan datang dari katoda, segerombolan datang dari anoda, ketemu di tengah. Apa yang terjadi? Tabrakan, Pak. Stopping. Berhenti kan? Nah, maka di saat I-nya jadi 0, I-nya jadi 0, maka lihat berapa nilai V-nya. Inilah yang V stopping. Kalau arusnya 0, jadi arusnya kan negatif. Dengan arusnya 0, maka V-nya berapa? Itulah V stopping. Didapatkan energi kinetiknya sama dengan E kali V stopping. Tegangan yang membuat arus berhenti bergerak atau stop. Itu dengan V stopping. Oke? Paham ini konsepnya? Paham, Pak. Paham? Paham. Sekarang kita masuk ke matematis ya. Kita tahu bahwa ya, ada foton datang. Tadi foton punya energi tertentu, H kali nu. Kemudian foton tadi tidak serta-merta bisa melepaskan elektron, ya, dari permukaan logam. Kenapa? Karena elektron itu terikat pada logam. Iya enggak? Ya, Pak. Nah, ini yang saya nanya yang cewek nih. Kira-kira yang cewek, jujur ya. Kamu mana, siapa yang udah punya pacar nih? Ngaku. Kira yang jawab jangan pacarnya ada di grup ini ya. Kira-kira kamu akan kalau ada yang datang itu lebih tampan, lebih perhatian, lebih tajir, itu kira-kira berpaling enggak? Enggak, Pak. Enggak, benar.
Itu yang jawab berarti ada cowoknya ada di grup ini berarti. Udah jelas yang datang tuh lebih Paling Pak, kalau tampan. lebih baik mah. Yang datang tuh lebih tampan, lebih tajir, lebih perhatian. Kira-kira kamu berpaling nggak? Insya Allah berpaling, Kak. Insya Allah berpaling. Atau yang cowok, yang datang itu lebih cantik, lebih perhatian, lebih lembut. Kira-kira kamu berpaling nggak? Yang cowok. Pasti paling kan? Insya Allah, Pak. Nah, insya Allah paling ya. Nah. Oke. Jadi syarat elektron itu bisa lepas, ya, itu energi foton yang datang harus lebih besar daripada energi ikat elektron pada logam. Jadi ini energi ikat, ini energi ambang, itu energi ikat elektron pada logam. Ya. Ini energi foton. Kalau yang datang lebih besar dari energi ikat, maka dia akan berpaling. Dia lepas dengan kecepatan tertentu. Ya. Jadi kalau energi yang datang lebih besar dari energi ambang, pasti energi kinetiknya positif. Kalau yang datang sama dengan energi ambang, yang datang ya tajirnya sama dengan pacar kita, gagahnya sama, perhatiannya sama, ya itu ragu-ragu kan? Ya enggak? Iya, Ada yang Pak. datang sama, ya ragu-ragu milih yang mana kan? Iya, Pak. Baru tepat akan lepas. Tapi kalau yang datang itu lebih jelek, lebih miskin, lebih cuek, ya nggak ngaruh ya. Jadi tidak, kalau foton yang datang itu tidak ada, ya foton yang datang itu lebih kecil daripada energi ambang, maka tidak ada pengaruh. Maka energi ambang ini, ya kalau kita nyatakan dalam bentuk frekuensi, ada bisa dihubungkan dengan frekuensi ambang. Ini HV nol, frekuensi ambang. Ini HV. HV ini berarti energi foton yang datang. Ini energi ambang. Kalau energi foton lebih besar pada energi ambang, ada muncul elektron akan bergerak dengan energi kinetik. Kalau sama, energi kinetiknya nol. Elektron tepat akan bergerak. Kalau kecil, foton yang datang daripada energi ambang, elektron tidak bergeming, ya. Paham? Paham. Maka dari percobaan tadi, kita bisa tentukan berapa energi kinetiknya. Itu adalah E kali potensial, stopping potensial. Ini ada minus. Kenapa minus? Karena E itu bernilai min 1,6 10 pangkat min 19. Ya. Tapi kalau kita memasukkan E itu 1,6, minusnya hilang. Minusnya hilang. Oke. Ini minus ini karena muatan E itu, nilai muatan E adalah min 1,6. Muatan elektron. Ya. Jadi kalau saudara memasukkan nilai ini positif, 1,6 10 pangkat min 19 saja, maka nilai negatif depan hilang ya. Oke. Maka kalau kita lihat di sini, ya, energi kinetik itu adalah selisih dari energi foton dengan energi ambang. Ya. Oke. Maka dapat kita lihat di sini kalau kita lakukan percobaan pada frekuensi tertentu, kalau kamu lakukan percobaan di kampus itu ada warnanya, ada merah, biru, kuning, hijau ya, screen-nya, sehingga frekuensinya bisa kita hitung berapa panjang gelombangnya, berapa frekuensinya. Itu kita dapatkan grafik energi kinetik berkaitan dengan potensial, stopping potensial dengan frekuensi. Kalau ini kita perpanjang, ya, ini kan percobaan hanya mungkin sampai di sini ya. Percobaan cuma sini ya. Kalau kita perpanjang terus,
maka perpotongan ini dengan sumbu energi kinetik inilah energi ambang. Ya. Kalau kita lihat dari intensitas dengan frekuensi, ya, nah, maka intensitasnya di sini ini, tapi di sini intensitasnya menjadi menurun. Maka dia akan bertemu di frekuensi ambang. Ya. Ya. Jadi kalau kita satuan elektron volt itu kan, elektron adalah muatan elektron 1,6 10⁻⁻19 coulomb, volt 1 volt, coulomb volt adalah joule, ya. Coulomb kali volt, nih, joule kan? Ingat di listrik statis di fisika dasar 2 kemarin, ya. Coulomb kali volt adalah joule, ya. Jadi konversi 1 coulomb kali 1 volt ada 1 joule, atau 1 elektron volt 1,6 10⁻19 joule. Ya. Contoh, berapa nilai fungsi kerja dari logam natrium yang nilai fungsi kerja dari logam natrium ada 1,82 elektron volt. Berapa frekuensi ambangnya? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ayo. 1,82 siapa? Energi? Energi foton. Energi ambang. Ambang. Nilai fungsi kerja dari logam natrium. Berarti ini energi ambang W0. Ya. Yang ditanya frekuensi 0. W0 adalah H kali, maka V0 adalah W0 per H, ya. Ya. Jadi C-nya adalah 1,82 elektron volt, atau kita tuliskan 1,82 elektron volt kali 1,6 kali 10⁻⁻19 joule per elektron volt, dapat dalam joule di sini. Kemudian V0-nya dapat ini H itu 6,628 10⁻34 joule second. Maka dapatlah frekuensinya sekitar sini. 4,4 10⁻14 Hz. Ya. Frekuensi ambangnya. Oke. Berikut, kalau logam litium, stopping potensialnya 1,83 volt untuk lambda 3000 angstrom dan 0,8 volt untuk 4000 angstrom. Dari data tersebut tentukan konstanta Planck-nya berapa. Kemudian potensial threshold-nya berapa. Ya. Dan fungsi kerja logamnya berapa. Oke. Maka kita lihat di sini. Ini adalah energi kinetik. Ya. Adalah selisih dari energi foton dengan energi ambang. Yang dikasih tahu siapa? Hanya panjang gelombang kan? Nah, maka bisa kita tuliskan H frekuensi dikurang frekuensi 0, frekuensi adalah 1 per lambda foton dikurang 1 per lambda 0. Ya. Oke. Maka konstanta ini sama kan? Ini sama nih. Rumus ini kan sama-sama E kali V0. Maka dapat di sini ini sehingga dapatkan konstanta Planck-nya berapa. Ya. Nih perhitungannya, oke? Pertama, perjamuan pertama konstanta Planck udah. Yang kedua, potensial threshold. Potensial threshold berarti kita cari frekuensi ambang dulu. Dari frekuensi ambang dapat energi ambang. Energi ambangnya dapat di sini. Terhitung. Berapa potensial threshold-nya.
atau energi ambangnya. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan di sini, nilai konstanta Planck itu mirip dengan nilai yang didapatkan dari persamaan radiasi benda hitam. Jadi dari persamaan radiasi benda hitam maupun efek fotolistrik kita bisa menentukan nilai kuantitasasi universal atau konstanta Planck. Ini contoh soal bisa dikerjakan. Oke. Ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ya. Kalau tidak, hari ini saya cukup dari situ dulu. Tugas akan segera saya bikinkan ya. Belum sempat juga nih. Ini hari ini saya juga harus balik ke hotel lagi. Ada tugas, ada kerjaan dari kementerian. Moga-moga nanti di sela-sela bisa saya pilihkan tugas. Ya. Oke. Nanti saya kasih tahu lewat tugas itu, nanti saya uploadkan di Epsilon. Udah daftar semua Epsilon ya? Sudah, Pak. Udah. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. PJ yang hadir hari ini berapa orang? Ini Pak, apa namanya? Kalau tadi itu hadir semua, tapi yang tadi Bapak panggilin itu jatuhnya hadir atau enggak ya Pak? Ya hadir aja lah. Tetap jatuhnya hadir Pak. Berarti masuk semua. Pokoknya makin lama kalau saya dikibulin, saya kibulin balik ya. Baik, Pak. Oke. Ini Zoom ini bisa dipakai sampai kapan nih Zoom-nya PKKMB ini? Sekitar 2 bulan dari PKKMB kemarin, Pak. Biasa sebulan. Bisa 2 bulan. Enak amat kita. Enggak, Pak. Sampai Oktober, Pak. Oktober ya? Iya. Oke dah. Udah. Ini pokoknya kalau gitu silakan nanti tiap hari ya, dibuka Zoom-nya aja ya. Tiap hari Kamis ya. Ada pertanyaan silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau tidak, berarti hari ini cukup ya. Minggu depan kita akan masuk lagi bahas sinar X, ya. Sinar X dan sifat dualitas yang lain, ya. Baik. Oke, kalau gitu saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.